18 foto, 9 video sudah approve, sudah online di Pond5 dan ini menginjak sekitaran hari ke 10 mungkin ya. Saya 10 atau ke 12 saya masuk ke marketplace di Pond5. Jadi saya akan ceritain 10 hari, 12 hari pertama saya di Pond5, so stay tune guys. Selamat siang teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi hari ini saya akan share tentang pengalaman 12 hari pertama saya berada di Pond5. Setelah 4 tahun saya nggak pernah mau melirik Pond5 sama sekali. Bahkan nggak peduli lah gitu. Cuman di video kemarin saya sempat bilang bahwa saya tidak mau jadi kuli ketika di microstock karena saya kepengennya sistemnya berjalan autopilot, jadi one click for all platform microstocks. Cuman ya mau nggak mau ya. Jadi kalau di dalam bisnis itu selalu ada shit happen ya, kita menyebutnya bahwa hal buruk terjadi, tantangan terjadi. Tapi intinya adalah iMac saya belum kejual, kemudian saya nggak bisa install Xpeak namanya. Itu adalah platform, adalah software berbayar yang membuat saya bisa satu kali klik tersebar ke banyak platform. Waktu kemarin saya ngobrol sama Mas Rizky Pradata, itu dia jualan di 14 platform. This guy is insane. Luar biasa, kita harus tiru semangatnya. Cuman saya sekarang punya 18 foto dan 9 video. Bagusnya adalah dari 18 foto itu kayak foto-foto rokok, foto-foto korek gas. Ini nih kemarin ditolak di Shutterstock. Sekarang di Pond5 diterima. Saya juga nggak ngerti kadang-kadang bagusnya ya, artificial intelligence robotnya di masing-masing platform ini berbeda-beda. Jadi pada waktu itu kan teman saya, subscriber saya pernah bilang bahwa Mas, kalau nggak masuk di Shutterstock, jual aja di Pond5 atau Dreamstime atau apapun Mas gitu. Saya waktu itu pikir, aduh Mas, saya nggak punya kekuatan nih. Ternyata sampai saya tahu bahwa ada satu software yang bisa one click for all gitu. Nah ini saya baru tertarik. Cuman ternyata pada prakteknya nggak segampang itu. Bahwa iMac saya tidak support karena iMac saya keluaran 2010 sehingga iOS-nya itu cuman bisa di 10.13.6. Sedangkan Xpeak itu harus di minimal nih 10.14. Jadi yo wes, ini kalau udah kayak begini saya harus upload manual dan jadi kuli. Nggak apa-apa sih, namanya shocking mental ya, selalu ada hal-hal seperti ini. Cuman di saat saya 12 hari ini, saya bisa bilang bahwa saya masih dapat 0 sales. Jadi you got no balance at all, dia bilang begitu. Oh iya, bagus lah, nggak apa-apa lah. Namanya juga memulai satu kehidupan baru ya. Nah, tapi di sela-sela saya dapat 0 sales di Pond5, ini ada foto kemarin acara anak-anak mewarnai itu laku sekitar 44 sen berapa gitu. Kemudian ada gelas Duralex, ini di Shutterstock ya. Gelas Duralex-nya laku 40 sen juga. Terus ada foto bapak-bapak penjual es krim yang $1,5 di Singapura itu juga sudah laku. Jempol kaki saya dengan kaos kaki bolong itu juga laku lagi. Jadi saya jadi mikirnya begini sih, wah ini enak juga ya kalau nanti Xpeak-nya udah berhasil ya. Saya setiap hari itu kan 24 jam ya, ibaratnya 24 jam itu jam pertama di Shutterstock laku celing misalnya dapat 10 sen, terus di Pond5 laku celing dapat $1, kemudian jam 3 celing, pokoknya intinya saya pengen memenuhi selama 24 jam itu dengan sales. Nah itu yang bagus ya. Jadi ya namanya juga kita berusaha cari duit ya buat anak, buat keluarga ya. Saya pikir ya nggak apa-apa juga gitu kita coba gitu. Karena kalau misalnya dalam 1 bulan saya bisa payout semuanya ya bagus ya. Tapi kalau enggak ya lagi-lagi namanya juga bisnis gitu. Ini perkara cuman angka-angka $35, $45, $100 mungkin gitu ya. Saya kemarin pandemi, kafe saya biasanya berapa 2 digit lah gitu. Ini kemarin
Dapat berapa coba? 2 juta sebulan zaman pandemi ya. Ya namanya juga seperti tadi saya bilang, namanya shit happen, jadi satu hal buruk terjadi ya nggak apa-apa. Cuman real business guys, jadi kita mesti perjuangin terus. Harapannya quote-nya begini, there is no shortcut for success. Jadi saat ini saya lagi disuruh sama yang maha kuasa untuk jadi kuli dulu. Saya upload manual. Jadi biasanya kalau saya bikin tuh ya di stok ya, saya tuh sekarang yang sudah publish ya, itu ada sekitar 4.300-an stok foto di Shutterstock dan sekitar 160-an stok footage. Nah, saya lebih memilih saat ini mungkin sekitar 30% bikin karya baru, cuman yang 70% itu saya nguploadin foto-foto dan footage lama. Jadi waktu itu saya sempat bikin tuh waktu pandemi awal-awal ya 2020 itu, saya dikasih ikan cupang, itu saya bikin footage-nya ikan cupang, kemudian ulet bulu, saya motong-motong pohon ketapang tuh dapat ulet bulu, itu lucu sih. Ulet bulu itu namanya caterpillar, cuman coba kena bulunya gitu, wah sampai dedel-duel rasanya. Nah itu saya punya sekitar 160-an footage dan sekitar 4.300-an stok foto. Jadi itu saya akan upload semuanya. Cuman kan di Shutterstock itu kan dulu kan saya pernah bikin video ya, beberapa hal, ada 3 hal yang bikin kita ke-ban gitu. Salah satunya adalah upload atau submission lebih dari 100 foto per day, itu saya bisa kena ban. Nah harapannya sih ini bisa menjadi organik, jadi semua microstock pasti kepengennya organik. Jadi saya butuh waktu ya, bertahap ya, kita share. Kalau kemarin sih Mas Rizky Pradata tuh bilang berapa ya, 6.000 stok tuh 2 minggu kayaknya, karena makanya pakai XPic gitu. Nah ini saya belum pakai XPic karena iOS-nya belum bisa support. Jadi overall itu 18 foto, 9 footage, no sales di hari ke-12. Sekarang saya coba bicara tentang hal menarik yang akan saya rancang ya untuk masa depan di dunia fotografi ya. Jadi gini, kalau teman-teman masuk ke dunia fotografi mungkin awal-awal ya, jadi fotografi itu sebenarnya lini bisnisnya banyak. Saya sebagai wedding photographer itu pasti ada wedding, ada pre-wedding, ada portrait. Cuman kalau kita bicara satu perusahaan itu nggak bisa bergerak di satu atau beberapa divisi saja gitu. Jadi divisi yang sudah jalan itu harus dikembangkan. Nah, salah satu hal menarik buat saya sebagai seorang fotografer itu adalah sebuah divisi digital products. Digital products itu, kalau teman-teman yang pernah beli ya, itu e-book saya itu adalah digital product saya, jadi itu aset-aset saya. Kemudian, itu aset dalam bentuk edukasi. Nah, cuman saya sebagai fotografer itu kan pasti memotret ya. Istri saya tuh Oktober besok berangkat ke Seoul sama Busan. Itu saya bilang begini, Mam aku kasih sangu nih, aku bayarin tiketnya, cuman nih kamera pegang, saya bilang begitu, kamera pegang, silahkan motret sebanyak-banyaknya, stoknya buat saya gitu. Jadi kayak ya hal-hal seperti itu tuh sudah saya rancang gitu. Jadi daripada saya susah-susah gitu ya, karena memang sebenarnya besok tuh ke Korea dia jalan-jalan sama sahabatnya, makanya saya bawain kamera, saya suruh bawain stok, jadi pokoknya minimal 100 stok lah, 200 stok lah gitu ya. Kalau nggak sampai itu nanti nggak boleh masuk rumah, bahasa bercandanya begitu. Jadi microstock ini sebuah gambaran bahwa digital products yang bahkan bisa dijalankan oleh siapapun kita walaupun bukan fotografer. Jadi memang sih gaya-gayanya aja, ini tuh adalah pembuatan foto, pembuatan footage dan lain sebagainya. Cuman yang namanya jualan digital products itu tidak melulu harus fotografer, walaupun sebenarnya yang dijual adalah foto dan footage. Saya mau kasih satu contoh ya, ada orang Rusia apa mana gitu ya. Ini dia couple nih, dia pacaran gitu. Sekarang dia tinggal di Bali, dia bangun villa di Bali. Jadi di Bali itu kalau teman-teman punya duit ya, itu bisa beli atau bangun ya. Ada yang namanya leasehold, ada yang namanya freehold. Nah, saya juga lagi merancang kepengen punya Airbnb di sana. Itu konteksnya begini.
Ini si couple ini tuh bukan fotografer. Dia cuman orang pacaran yang kemudian satu visi untuk membuat sebuah digital products. Tapi dia adalah jualan preset Lightroom. Believe it or not, ini couple ini earning $9.000 per bulan. Every single month, $9,000 guys. Itu dari jualan preset. Sebenarnya fotonya itu sangat biasa. Tapi yang namanya jualan digital products itu akan selalu ada marketnya. Kayak misalnya saya di sini ngajarin Shutterstock, ngajarin Pond5, kemudian saya jual e-booknya. Itu adalah salah satu bentuk core bisnis saya. Nah ini orang hobinya keliling dunia. Memang dia ada di Bali, ada di Maroko. Dia ke Marrakesh tuh bagus banget. Saya kemarin mau motret ke sana. Terus kemudian ada di Hallstatt, ada di India, ada di Bali. Pokoknya singkat cerita mereka jatuh cinta sama Indonesia dan tinggal di Bali. Nah ini $9.000 per bulan guys. Jadi sampai bangun villa di Bali. Orang villanya bukan disewain kayak saya loh. Kalau saya kan memang nyewain gitu ya. Ini nggak dipakai sendiri. Jadi dia hidup berdua sama anjingnya 2. Banyak sih kalau teman-teman cari di YouTube tuh sebenarnya udah banyak orang-orang gendeng yang mereka memilih untuk hidup nomaden dan tidak berpatokan bahwa kesuksesan itu adalah punya mobil, punya rumah dan lain sebagainya. Kemarin tamu saya juga datang, saya bilang begini, dia orang Switzerland, saya bilang, why you are not coming to my house, just stay in my house and I will stay in your house in Switzerland. Dia orang Luzern, saya bilang begitu. Terus dia bilang begini, we can stay in your house, but sadly we don't have any house right now. Jadi dia sekarang belum punya rumah. Jadi kalau parameter orang-orang bule itu beda sama pemikiran orang Indonesia yang udah lulus harus kerja, harus punya pacar harus nikah harus punya anak harus punya rumah harus punya mobil, wah biar otaknya kayak gitu ya. Nah ini mereka itu umurnya 35, 33 tahun sekian mungkin, dan mereka belum punya rumah, dan mereka kayak, saya belum punya rumah, oke, that's it, santai aja, dia bilang gitu, jadi nggak peduli. Nah kembali lagi ke tadi digital products, harapannya kalaupun teman-teman sudah punya rumah, tapi ini adalah sebuah pembangunan aset digital buat suatu saat nanti ketika teman-teman udah pensiun mungkin, atau sebuah investasi yang masa depan dan takes time, sangat berat, butuh waktu, nggak bisa instan, tapi kemudian suatu hari nanti kita bisa tetap menjalankan aktivitas apapun yang kita sukai dan tetap earning. Maka dari itu, sekarang aja konsepnya seru nih. Saya Pond5 kan lagi berdarah-darah nih, ini belum Adobe Stock loh ya. Pond5 saya masih berdarah-darah dengan 18 foto, 9 footage, tapi earning dari Shutterstock tuh datang terus gitu. Nah, ketika nanti ini bisnis udah jalan, anggaplah, saya sih kayaknya cuman pengen 5 sih. Jadi Shutterstock, kemudian Pond5, Adobe Stock, iStock kalau masih bisa, sama mungkin antara 1, 2, 3 RF atau Dreamstime. Jadi saya pengen fokus di 5, harapannya sih 5 besar agency aja lah dunia ya. Biar, walaupun pakai sistem, cuman saya nggak kepengen terlalu banyak. Ya itu, earning every single minutes, jadi 1 menit ting gitu. Jadi lama-lama kalau dikumpulin ya banyak ya. Kemarin saya juga belajar tuh dari orang Inggris. Dia berapa ya? Pond5 ada, Shutterstock ada, Adobe Stock, iStock. Dia dapat $3.000 sebulan. Bagus lah. Orang dia aja di Inggris bisa hidup dengan $3.000 sebulan, apalagi kita yang $3.000 sebulan tuh 50-an juta loh sebulan, kan gede banget gitu. Makanya ini satu peluang yang bagus. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami sebuah blueprint untuk masa depannya dari video yang saya share hari ini. Buat yang nggak kuat, ya saya nggak bisa paksa ya, karena ini murni bisnis sih. Saya bisa bilang ya, 12 tahun motret ini ya, 12 tahun bisnis, kebetulan jalurnya fotografi. Saya bisa bilang bahwa mungkin 90% orang itu pada nggak kuat bisnis. Mereka kepengen duit cepat, mereka kepengen sesuatu yang aman, mereka kepengen sesuatu yang ya yang penting cukup, dia bilang begitu. Cuman begini, ya kehidupan beda-beda ya masing-masing ya. Cuman saya pikir saya banyak menemukan satu fenomena ketika keluarga saya sendiri, mamah saya, bude saya, mertua gitu ya. Intinya saudara saya juga banyak. Intinya mereka bekerja di satu perusahaan yang besar. Tapi kemudian karena mereka tidak pernah berbisnis, mereka bahkan lupa berinvestasi karena kenyamanan mereka, itu tuanya mati melarat. Jadi mamah saya itu juga salah satu yang memang mengakhiri hidupnya dalam keadaan
financial crisis. Begitu juga bude saya. Waktu itu bude saya pensiun dari Departemen Sosial di Jakarta. Dia sempat menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan seluruh Indonesia nih. Kalau zaman saya sekolah sih ya, gajinya mungkin 50 juta nyampe sih. Cuman begitu dia pensiun, ini yang PNS ya, itu gaji bude saya itu cuman 1,6, sedangkan saya menjalankan bisnis pakai propertinya dia, saya bisa kirim dia untung bersih sekitar 2 juta. Artinya satu perusahaan kecil ini bahkan bisa mengalahkan pensiunnya seorang mantan Kepala Biro Keuangan Departemen Sosial. Jadi, saya berharap betul kepada teman-teman semua yang sudah nyaman, duitnya banyak, hati-hati. Sesuatu yang bikin teman-teman nyaman, that's a time bomb. Itu suatu saat akan meledak. Jadi makanya di video kemarin saya juga share, udah investasiin aja. Makanya saya tahu teman-teman udah kaya, handphonenya bagus-bagus. Bahkan mungkin kayak kemarin saya review tuh Vivo V21 5G harganya sekitar 4 jutaan. Anggaplah teman-teman bisa beli gitu ya. Ya cuman kita kan setiap hari motret ya. Makanya channel YouTube ini kan cuman ngajarin apa sih daripada kita sama-sama motret nih, itu dijual. Masalah laku atau enggaknya itu belakangan, nomor kesekian gitu. Tapi yang penting satu, sama-sama suka motret, dijual aja. Yang kedua, fokus untuk approve dulu. Begitu approve, ya udah set and forget. Yang namanya approve itu set and forget. Jadi kita tinggal bobok manis aja, nanti sambil menikmati waktu, lama-lama nanti pasti akan sold. Jadi sold itu pasti, saya jamin. Cuma masalah perkara waktunya. Jadi begitu teman-teman. Mudah-mudahan ini video menginspirasi teman-teman juga buat yang baru pertama kali mau masuk Pond 5. Playlist ini, video ini ada di dalam sebuah playlist. Nanti cek di halaman depan, namanya adalah Berburu Dolar di Pond 5. Kalau teman-teman kepengen yang Shutterstock, saya punya 180-an video lebih ya. Itu khusus Shutterstock, playlistnya namanya Berburu Dolar di Shutterstock. Jadi terima kasih sekali lagi sudah support saya. Saya sudah bergerak hampir ke 25.000 subscriber. Matur nuwun sekali teman-teman supportnya. Teman-teman juga yang sudah berbelanja lewat link affiliate saya juga mengucapkan terima kasih. Small commission tanpa mengurangi atau menambahkan biaya yang teman-teman keluarkan itu sangat mensupport saya untuk bisa membuat video-video yang informatif seperti ini. Jadi sekali lagi terima kasih, matur nuwun. Teman-teman subscribe, nyalain loncengnya. Kita ketemu lagi di video besok pagi jam 5.